Tuhan, berkati guru-guru kami yang mengajari kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Dalam nama Yesus berdoa ya nak ya. Oke, suaranya dikunci lagi. Arman, kita sudah selesai pelajaran 83. Nah sekarang kita masuk di teman yang setia. Teman yang setia, nampak halaman 85 ya. Buka bukunya halaman 85. Kita baca dulu Alkitabnya. Amsal 17 ayat 17. Satu orang mencari itu, yang lain cari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang sudah ketemu Amsal buka mic-nya langsung dibaca. Yang ketemu Yohanes 15 ayat 9 buka mic-nya dibaca bergantian. Ada yang sudah ketemu Amsal 17 ayat 17? Ada? Amsal 17 ayat 17. Yang lain cari Yohanes 15. Yuk. Baca nanti. Ya, Amsal ya, Cer. Ya, Amsal 17 ayat 17. Nah. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Sekarang Yohanes pasal 15. Siapa yang sudah ketemu? Fiona sudah ketemu? Fiona? Pasal berapa? Lihat bukunya halaman 85, nak. 85, teman sejatiku. Ada di situ Yohanes pasal 15. Fiona baca dulu. Berapa, Teacher? Yohanes pasal 15 ayat 9. Fiona baca. Ayat 9-nya. Nanti yang lain 10, 11 lihat Alkitabnya. Teacher suruh gantian bacanya. Sudah ketemu Fiona? Cepat-cepat nak, kalau belajar langsung Alkitab di samping biar jalan terus waktu kita, yuk. Fiona. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Sekarang Yobel Purba, baca. Suaranya dikit lagi habis baca ya nak ya. Ayat 10 Yobel. Yohanes pasal 15 ayat 10. Cepat-cepat nak. Suaranya Yobel. Purba buka dulu suaramu. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sekarang si Elekta 11. Yohanes berapa sih, Be? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lanjut si Cahya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, lanjut si siapa yang belum ini? Ricardo. Buka buku Alkitabmu Ricardo, Yohanes pasal 15. Ayat berapa sekarang? Ayat 12. Ayat 12, yuk. Ricardo. Yuk, Ricardo mana?
Yohanes pasal 15, lihat bukumu halaman 85. Ini gangguan sinyal ini, Nak. Sabar kita, seperti inilah. Jaringannya terganggu. Lihat bukunya halaman 85, ada Yohanes 15 di sana. Jangan lagi bertanya. Sudah? Siapa sekarang yang membaca ini? Ya, baca Krista apa? Ricardo, kenapa videonya tidak ada? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang mana kekasih kamu telah baca? menulis. Yohanes pasal 15, Ricardo. Yohanes pasal 15, ayat 12. Sementara Ricardo mencari, Arman baca ayat 13. Arman, 13. Belum ketemu, Jar. Ayah, di mana Alkitabmu? Kok belum ketemu? Ya lagi cari. Iya. Sekarang si mana ini? Yobel Rizky. Yobel Rizky jangan main-main. Letakkan handphonemu itu, taruh wajahmu itu. Langsung buka Alkitabmu pasal 15. Masa kita ulang dari tadi? Itu mana telinganya, Nak? Dengarin lah, Yohanes pasal 15, ayat 13. Baca Rizky. 13 ya, teacher. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lanjut, Ricardo udah ketemu? Belum? Ricardo. Yohanes 15. Ayat 12, Ricardo masih mencari. Si Angelina. Angel. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, 15. Siapa yang belum ini? Naomi. Naomi. Naomi nggak ada, teacher. Naomi ini kenapa videonya nggak ada? Saya lah, teacher. Cahya tadi sudah, yang belum. Iya, Hana, baca. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, 16. Kunci suaranya langsung ya. 16. Arman sudah ketemu sama si Ricardo sama si Naomi. Kenapa wajah mereka ini tidak ada? Arman, Naomi, Ricardo kasih wajahnya, nak. Elekta juga. Masa teacher ngomong sama nggak ada gambar nih? Video atau tidak sama aja itu, nak, kuotanya itu. Tak ngaruh itu. Yuk, buat, nak. Teacher mau foto apa ini? Foto kosong-kosong, nanti mukamu tidak terlihat. Sudah? Arman? Ricardo sudah ketemu? Oke lah, tidak ada yang... Sudah, Ricardo. Baca ayat 16, Ricardo. Yohanes 15, Ricardo. Ayat 16, nak. Ayo, waktunya berjalan, nak. Nggak ketemu juga. Aduh, sudahlah, oke.
Bacakan Naomi. Naomi mana soalnya? Naomi juga nggak kelihatan. Aduh, tunggulah. Suaranya langsung di-keep ya. Jangan terdengar ke sini. Naomi. Naomi pun tidak ada suara. Bagaimana ini? Teacher mau bicara sama siapa ini? Kenapa keluar-keluar dari videonya? Itu juga etika, nah. Etika ketika tatap muka, buat saja videonya. Kalau teacher suruh nggak usah video, audio gitu. Jangan keluar-keluar. Jaringan ini. Jaringannya terganggu, nak. Iya, wifi pun bisa terganggu. Oke, kalau begitu semua sudah membaca. Matikan mikrofonmu, Ricardo. Bukan videonya yang dimatikan, nak, tapi mikrofon. Oke, teacher anggap yang ada videonya itu anaknya tertib. Yang keluar masuk video tidak tertib. Iyalah, yang lain itu ada video tuh, ha. Baik, tadi kita sudah baca Amsal 17 ayat 17. Siapa yang masih ingat tadi? Amsal 17 ayat 17, langsung buka mikrofonnya bicara. Apa tadi isi Amsal 17 ayat 17? Ya. Kemana semua ini? Nggak ada yang ingat lagi. Jaringannya ini, nak, aduh. Sebentar ya. Ah? Belum hafal. Ya maksudnya isinya. Apa isinya tadi? Nggak usah dihafal semua. Yang kamu ingat, yang kamu dengar, yang tadi dibaca apa? Coba No Perianti. Seorang sahabat menaruh kasihnya. Iya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya anak-anak, seorang sahabat. Kalau kamu punya teman, kamu itu menjadi sahabat dari temanmu itu, ya. Tapi kalau nggak ada temannya, dia suaranya dikunci, nak, sama si Angelina, suaranya dikunci. Kalau kita punya teman, nah temanmu itu menyebut kamu itu sahabat. Kita dengar sekali lagi lagunya tadi, kita ada lagunya Yesus, dia sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia. Kita dengar sekali saja. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Halaman 93 itu ada itu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi itu lagunya ada satu sobatku yang setia. Namanya adalah Yesus. Ini kenapa ada sebagian yang ada videonya, ada yang tidak. Yang tertib dari tadi si Angel, si Noverianti, Cardo ini. Kunci suaramu, Cardo. Yang lain teacher tidak lihat wajahnya. Nah, kalau dipoto apanya yang mau dipoto, namanya ini. Oke, keluarkan semua videonya, nak. Kita belajar. Oke. Jadi Amsal 17 tadi berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya, kita punya teman. Teman kita itu kita kasihi setiap waktu. Misalnya Naomi sama Noverianti adalah sahabat baik. Sebagai sahabat baik, Noverianti akan memperhatikan dia setiap waktu, pagi, siang, malam. Pokoknya dia
Perhatikan saudaranya itu, temannya itu. Wih, nanti misalnya kalau dia punya handphone di WA, pagi Naomi sedang apa? Aku sedang ini. Nanti udah siang, sudah makan belum Naomi? Nanti sudah sore, kamu sedang bermain ya Naomi? Pokoknya setiap saat sahabatnya itu diperhatikan. Menaruh itu artinya memberikan kasih kepada sahabatnya itu. Itulah Amsal katakan, seorang sahabat itu memberikan kasih, memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya. Kita kan belajar teman sejatiku. Jadi teman sejati itu adalah yang setiap waktu memperhatikan kita. Kalau kamu tidak punya teman, nggak pernah tanya, Lekta, kamu sehat? Oh, berarti Elekta belum memiliki teman. Tapi kalau si Elekta punya teman, Mak, pinjamlah handphonemu, Mak. Kenapa? Aku mau tanya kabar si Elekta. Apa dia sehat? Apa dia sudah belajar? Sebagai teman yang baik, dorong temanmu untuk belajar. Kardo, kita udah belajar agama nggak? PR-nya udah siap nggak? Ya, aku udah siap loh. Yang mana kamu kesulitan? Aku mau bantu. Nah, itu sahabat yang hebat. Sahabat yang baik. Itulah Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Kalau kita anak-anak Tuhan belum melakukan itu. Ketika si Elekta disenangkan oleh si Arman, baru si Elekta menganggap si Arman itu adalah temannya. Kemarin kan si Arman itu baik sama aku mau balas lah gitu. Tapi kalau misalnya si Kardo berbuat yang tidak baik sama si Rizky, nanti si Rizky bilang, kemarin dia jahat. Tidak perlulah menaruh kasih setiap waktu. Tidak perlulah berteman setiap waktu, ya. Itu. Jadi, itulah contoh sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan yang tidak menaruh kasih, antara baik. Jadi anak-anak Tuhan, jadilah teman sejati. Teman sejati itu mau Naomi pintar, mau Ricardo kurang pintar, si Cordias harus berteman, harus menolong mereka, harus menyemangati mereka. Itulah teman yang setia setiap waktu. Menurut Amsal 17 ayat 17. Jadi kalau kamu nggak baik sama sahabatmu setiap waktu, kamu tidak melakukan Amsal 17 ayat 17. Ya, tolong lakukan firman Tuhan. Kata Tuhan, aku harus menaruh kasih setiap waktu sama teman-temanku. Mau dia teman yang baik, mau dia teman yang jahat, tidak peduli. Kita harus tetap berbuat baik. Itulah anak yang hebat dan diberkati Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam Yohanes pasal 15 tadi. Kembali lagi lihat di situ ayat 1. Langsung cepat-cepat buka Alkitabnya, Nak. Kalau teacher bilang belajar agama itu siapkan Alkitab. Karena memang belajar agama kita harus membaca Alkitab. Ayat 9 pasal 15. Yohanes. Siapa yang tidak membaca Alkitab itu tadi? Yohanes berapa, teacher? Ya, kamu ini dari mana aja, Rizky? Lihat bukumu, Nak, halaman 85. Di situ ada Yohanes. Ya. Yohanes 15. Di situ kita belajar perintah supaya saling mengasihi. Tadi yang dikasih itu adalah di dalam Amsal 17, teman setiap waktu, setiap saat teman itu disayangi. Nah, sekarang ada perintah Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Ya, Rasul Yohanes menulis, judulnya apa di situ? Yohanes pasal 15, lihat Alkitabnya masing-masing. Perintah supaya saling mengasihi. Coba ayat 9 baca ulang. Siapa yang ada Alkitabnya di situ? Yang ada saja. Ya. Ini teacher rekam loh. Jadi kalau kamu keluar-keluar di situ bersuara-suara, semua terekam. Tolong ayat 9. Elekta, baca. Ayat 9, teacher. Iya, bacakan, Nak. Ayat apa, Cak? Aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggalkanlah di dalam kasihku itu. Itu ayat 9. Katanya di situ seperti Bapa telah mengasihi aku.
Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi, siapa di situ? Coba menurut kalian, siapa di situ aku? Seperti Bapa telah mengasihi aku. Menurut kalian, siapa di situ aku? Coba pikirlah dulu. Aku. Siapa aku? Siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa Tuhan? Ya, cek lagi. Lihat dulu Alkitabmu. Kenapa kok itu Tuhan? Dari mana kita tahu itu Tuhan? Lihat dulu. Dari mana taunya? Dari huruf A. Iya, dari huruf A. A besar. Jadi kalau dia A-nya besar, itu pertanda dia adalah Tuhan. Ya, tolonglah muka-mukanya dikasih. Teacher mau foto nggak? Dari tadi nggak bisa foto. Jangan keluar-keluar, nak. Ini yang ada fotonya nanti teacher nggak kasih nilai, biarin aja. Habis keluar masuk video, audio, video tatap muka. Teacher kan nggak keluar-keluar, kecuali teacher keluar-keluar dari sini, kamu ikuti. Ini entah siapa yang kamu ikuti. Ya, jadi ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus mengasihi kita. Ya, karena itu tinggallah di dalam kasih Yesus. Itu arti ayat 9. Kok Bapa mengasihi Yesus? Iya, Bapa sangat mengasihi Yesus. Bukankah waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langsung Bapa di surga bilang, suara dari surga langsung terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau Yesus itu udah mengasihi Bapanya, Bapanya mengasihi Yesus, Yesus pun mengasihi Bapanya. Lalu Tuhan bilang, demikian juga Yesus telah mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasih itu. Artinya, kalau Yesus sudah mengasihi kita, kita pun harus mengasihi, harus tetap tinggal di dalam kasih. Sama seperti Amsal 17 tadi, harus dikasihi terus temannya. Bukan sebentar mengasihi teman, sebentar lagi enggak, sebentar musuhan, sebentar berkawan. Itu tidak tinggal di dalam kasih. Kata Tuhan, harus tinggal, harus tetap. Tahu kan tinggal, kalau misalnya si Ricardo tinggal di rumah, pasti dia di rumah terus kan, nggak keluar-keluar. Tapi kalau si Ricardo tinggal di jalanan, ya dia di jalanan terus, nggak masuk-masuk ke rumah. Itu di situ arti tinggal. Jadi kalau tinggal di dalam kasih, tidak boleh keluar masuk dari kasih itu. Harus terus mengasihi terus. Mau dia baik, mau dia jahat, terus dikasihi. Itulah perintah Tuhan untuk mengasihi. Coba ayat yang 10, siapa yang bisa baca? Angkat tangannya. Dimatikan mikrofonnya enak ya, terdengar ke sini loh suaranya anak-anak. Matikan suaranya, nak. Aku cer. Elekta lagi. Lain ini kemana, nak? Yo baca Elekta. Kordia suaranya, nak. Si Rosila ini suaranya. Rosila atau Rasila ini nak namanya. Rosela. Baca, nak. Siapa itu, Cer? Elekta baca, nak. Ada masih bunyi-bunyi ini. Bunyi apa ini? Suaranya, nak. Angelina suaranya matikan dulu. Rizky suaranya matikan, nak. Rosela suaranya dimatikan. Oke. Supaya terdengar temannya membaca. Bacakan Elekta. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Iya. Udah, Cer. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Yesus bilang begini, kalau kamu anak-anak Pelintin ini menuruti perintah Tuhan, pasti kamu tetap tinggal di dalam kasih tadi, nggak berani keluar-keluar dari kasih, akan terus mengasihi, itu maksudnya. Sama seperti Yesus terus mengasihi Bapaknya, terus tinggal di dalam kasih. Yesus
Nggak ada sebentar Yesus mengasihi, sebentar nggak ada. Dia tetap mengasihi. Cobalah kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita anak-anak Pelintin. Di sana banyak anak-anak kena corona mati, sakit. Kita puji Tuhan anak-anak Pelintin sehat loh. Mama, bapak sehat semua ya. Karena Pelintin. Karena Tuhan Yesus. Anak-anak Pelintin semua sehat. Coba kalau bukan karena Tuhan, aduh, mungkin si Elekta udah dirawat di rumah sakit di Barelang sana. Mana enak dirawat. Orang nggak bisa ketemu mama bapaknya. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu perawatan. Ya dan itu mahal. Pemerintah udah habis duitnya, nak. Udah habis duit kasih sembako, kasih apa, supaya rakyatnya sehat. Nah Tuhan bilang, kita ini sehat karena kebaikan Tuhan. Jadi tolong kalau Tuhan sudah kasih kita sehat, tolonglah untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan jadi anak yang nakal. Kasihi ya. Siapa yang mau dikasihi? Orang-orang di sekitar kita. Ya, kasihi semuanya. Teman-temanmu, orang tuamu, adikmu, kakakmu. Nah, kalau kalian tidak melakukan firman Tuhan ini, kalian bukan teman Yesus. Yesus bilang di sini, kamu kalau menuruti aku, kamu pasti terus mengasihi mama, abang, adik, teman-teman. Tapi kalau kamu tidak mengasihi, itu berat. Rizky ini suaranya nak jangan keluar masuk. Kenapa tangannya itu tidak bisa diam, nak? Tidak usah pencak-pencak sana sini, nak. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Ya iyalah, kalau kita nurut, pasti kita melakukan kasih. Kalau nggak nurut, ya nggak mau melakukan kasih. Sekarang ayat 11, siapa di situ yang ada Alkitab? Fiona dulu baca, Fiona. Dan tadi Fiona diam saja. Ayo Fiona. Yohanes 15, ulang baca, nak. Fiona. Saya teacher. Fiona dulu, Fiona. Mana Fiona ini? Terganggu jaringan juga. Siapa yang bisa baca ayat 11? Saya teacher. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku penuh. Artinya anak-anak, Tuhan Yesus itu senang kali kalau kita semua mengasihi. Kalau semuanya adiknya disayang, abangnya disayang, nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar. Mamanya, bapaknya disayang luar biasa. Dituruti semua perintah mama dan bapaknya. Itu Yesus senang kali. Di situ dikatakan sukacitaku. Lihat punya di situ huruf besar. Berarti Yesus senang, sukacita Tuhan Yesus. Kalau anak-anak kelas 4 ini semuanya dengar-dengaran. Masalahnya hari-hari Arman, Kurdias, ya kan? Si Ricardo, si Hana, si Elekta, si Rizky, si Purba ini hari-hari bikin Tuhan Yesus sedih, berduka cita hari-hari. Kenapa? Ya bikin emosi orang tua, bikin marah. Coba Kurdias, sapu dulu rumah itu, aku terus. Ya kan? Rizky, sapu rumah itu abang lah, masa aku? Kardo, sapu dulu rumah itu. Ih, enak aja abang lah, aku mau main. Ya kan? Purba, jaga dulu adik-adik. Mama lah, masa aku terus jaga adik? Itu bukan membuat Tuhan Yesus sukacita, tapi sedih. Bayangkanlah Rizky, Tuhan Yesus sedih sama kamu, nak. Kalau kamu nggak dengar-dengaran, kalau nggak mengasihi. Ya, tolong kasihi orang tuamu, kasihi abang adikmu, agar sukacita kita juga penuh. Ya iyalah, kalau kita senang, berbuat baik, orang di sekitar kita senang, kita pun senang. Tapi kalau kita bikin orang di sekitar kita emosi, ya sudahlah, orang-orang itu pun tidak menyukai kita, tidak senang. Ih,
aku nggak suka lah sama si Rizky ini. Nggak dengar-dengaran anaknya. Begitu kata orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau misalnya si Paul dengar-dengaran, ih senang kali aku dekat si Paul inilah. Dengar-dengaran dia katanya. Sekarang ayat yang ke-12. Hari ini kita belajar ayatnya saja, minggu depan baru kita masuk ke pelajarannya. Coba ayat 12. Siapa yang ada Alkitabnya di situ? Ini bahasa-bahasa apa ini, Tristan? Siapa nih? Si Ricardo. Ketik apa itu, nak? Kalau ada yang bicara tidak sopan di sini, nak, teacher kurangi nilainya ya. Jangan menuliskan kata-kata yang tidak bagus di situ, dihapus itu, nak ya. Kalau chat itu menulis sesuatu, tulis yang bagus. Ada orang tua di sini, kamu begitu bicaranya. Aduh. Ayat 12, baca siapa sekarang? Yang ada Alkitabnya di situ. Siapa yang ada Alkitabnya? Gangguan jaringan ini ya. Saya Cat. Ya, Noverianti. Saya. Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak penting, tidak usah diketikkan apapun chat di sini. Nanti chatnya itu, komentarnya itu teacher print nanti. Lihatlah komentar siapa yang tidak bagus, nak ya. Main-main kalian di situ ya. Coba Noverianti baca ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iya, itu perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi, ya. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Apa bukti kasih Yesus? Iyalah, dia rela disalib untuk si Purba, rela disalib untuk si Ricardo ini, untuk si Rizky, untuk semua kelas 4. Mana ada orang baik mati untuk orang jahat. Kita semua jahat. Hari-hari bikin jahat. Hari-hari bikin Yesus berduka. Hari-hari bikin Yesus sedih. Dengan cara bagaimana? Melawan orang tua, malas belajar. Belajar Zoom main-main. Ketik sana, ketik sini. Keluar sana, keluar sini. Itu main-main. Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat di situ. Jadi, tolong kalau mau menuruti perintah Tuhan, harus saling mengasihi. Tinggal 2 menit lagi. Coba ayat 13. Apa kasih Yesus yang terbesar? 13. Siapa di situ? Kordias bacakan. Teacher, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini kasih yang terbesar. Berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini teman-temannya Yesus. Tapi kita bukan teman yang baik untuk Tuhan Yesus. Kita teman yang menyakiti hati Yesus setiap hari. Kita bikin Yesus sedih, berduka. Nggak ada senang-senangnya Tuhan Yesus lihat kita punya teman. Temanku si Ricardo ini. Aduh, bahasanya bikin aku sedih, kata Tuhan Yesus. Temanku si Rizky inilah, aduh, teman yang paling menyebalkan, kata Tuhan Yesus. Ya, jangan. Kasih yang paling besar adalah Yesus rela mati loh. Dia berikan nyawa itu hidup. Dia berikan hidupnya untuk si Kordias, untuk si Ricardo, untuk si Paul, untuk si Rizky. Tapi Rizky nggak menghargai pengorbanan temannya. Kalau dia menghargai, dia akan berubah. Oh, Tuhan Yesus sudah rela mati untukku. Aku pun mau rela lah mematikan semua yang tidak baik dalam diriku. Aku mau belajar dengar-dengaran, aku mau belajar tertib, aku mau belajar dengan rajin, aku mau belajar melakukan yang baik. Itulah sahabat Yesus yang baik. Ya, masalahnya di kelas 4 ini banyak sahabat yang tidak baik. 1 menit lagi selesai. Nanti kalau dia mati sendiri biarin aja ya, nak ya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Itu maksudnya. Oke, sudah selesai sampai di situ. Teacher foto sebentar. Teacher foto sebentar. Minggu depan kita masuk di materi. Hari ini hanya membahas ayat saja. Ya, kita tundukkan kepalanya. Nanti kalau
dia mati sendiri, biarkanlah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memanggil Engkau sebagai sahabat kami, sebagai teman kami. Tolonglah seluruh anak-anak kelas 4 untuk menjadikan Yesus sahabatnya, dan mereka mengasihi sahabat